Haleluya, mari kita datang untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Saat kami menyembah Engkau Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat kami menyembah Engkau, Roh-Mu bekerja, Kau yang bertata Tuhan. Oh Yesus, kami menyembah Engkau. Oh terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, untuk seluruh keluarga Sion Altar yang ada, dan untuk seluruh penonton setia Morning Worship dimanapun berada. Bersyukur pagi ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang saya boleh bawakan dengan judul Batas Waktu. Bapak Ibu Saudara, untuk renungan hari ini saya rindu bacakan di dalam Mazmur 90 ayat 10 dan 12, dan saya akan bacakan untuk kita semuanya. Ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, kita dalam hidup ini pastinya diperhadapkan dengan batas-batas waktu. Ya, mungkin kita dalam keseharian miliki batas waktu ketika kita bekerja. Contoh, mungkin kita miliki 8 jam waktu bekerja, dan setelahnya kita miliki waktu untuk berkumpul dengan keluarga, atau kita juga miliki batas waktu tertentu ketika kita berlibur, ketika kita berolahraga, dan lain sebagainya. Pagi hari ini kita mau merenungkan satu hal Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita itu juga memiliki batas waktu. Di dalam Pemazmur dikatakan bahwa umur rata-rata manusia itu sekitar 70 sampai 80 tahun. Tetapi selebihnya saya juga percaya ada di dalam kedaulatan Tuhan buat kita semuanya, buat pribadi kita. Ada yang mungkin diizinkan umurnya melebihi dari batas waktu yang ada tadi. Ataupun juga yang diizinkan untuk tidak memiliki umur yang panjang. Saya percaya dalam kesemuanya Tuhan tetap baik, karena rencana Tuhan sempurna buat setiap pribadi kita. Tetapi kita mau jadi perenungan kita pagi hari ini, yaitu sudah seberapa baikkah kita menggunakan batas waktu yang kita miliki dalam hidup kita. Sedikit bercerita yang menjadi perenungan saya juga Bapak Ibu Saudara, bahwa beberapa hari yang lalu saya melakukan online shopping. Mungkin dari banyak kita sudah menggunakan layanan yang sama. Dan singkat cerita, saya seringkali selalu menerima barang yang sesuai dengan pesanan saya. Dan akhirnya ketika saya melakukan pemesanan yang terakhir, saya mengira bahwa pesanan saya pasti sudah sesuai. Sehingga saya menunda untuk mengecek barang tersebut. Dan mungkin banyak dari kita yang sudah melakukan online shopping, kita tahu ada batas waktu untuk kita melakukan verifikasi apakah barang kita sesuai atau tidak. Kalau kita tidak memverifikasi, secara otomatis pasti seller mengira barang kita sesuai. Dan karena saya menunda pengecekan barang, ketika saya melihat, saya kaget bahwa barang saya tidak sesuai. Dan untungnya Bapak Ibu Saudara, hampir saja batas verifikasi itu habis dan saya tidak dapat mengajukan komplain. Tetapi untungnya saya dapat mengajukan komplain dan barang saya dapat saya juga atur untuk selebihnya yang kurang. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah yang juga menjadi perenungan kita, perenungan saya, yaitu di mana seringkali kita menyia-nyiakan batas waktu yang sudah disediakan. Dan inilah juga yang kita sekarang berpikir bahwa sudahkah umur-umur yang kita lewati atau batas waktu hari-hari kita yang lalu, kita itu pergunakan yang terbaik. Ataukah mungkin kita banyak kali melewatinya dengan penyesalan.
seperti saya salah satunya yang banyak kali juga sudah menyanyiakan waktu-waktu saya. Pagi hari ini kabar baiknya buat kita semuanya bahwa Tuhan masih memberikan kita batas waktu untuk melangkah ke depan. Kita masih memiliki kesempatan untuk kita memperbaiki sisa waktu hidup kita di depan. Dan pagi ini kita mau belajar dari kisah hidup satu pribadi, yaitu Rasul Paulus, yang dimana kita tahu bahwa awal kehidupannya dia juga sudah banyak melakukan hal yang sia-sia. Sebetulnya Paulus pernah mengikuti satu hal yang dia mungkin anggap menjadi hal yang baik, membanggakan dalam kehidupannya, yaitu di mana dia mengikuti pengajaran Yahudi. Sampai-sampai dia juga di bawah pendidikan Gamaliel, yaitu satu tokoh Yahudi yang penting yang menjadi pengajarnya waktu itu. Tetapi inilah yang akhirnya menjadikan hidupnya dia sia-sia. Mengapa? Karena akhirnya dengan pengajarannya dia tidak mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan dia sampai menjadi penganiaya jemaat. Dan akhirnya Paulus pun menyadari kehidupannya yang sia-sia tersebut. Sehingga dia katakan dalam Filipi 3 ayat 8 bahwa aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Dan akhirnya apa, Bapak Ibu Saudara? Paulus memiliki satu hidup yang baru di sisa hidupnya, dan dia menggunakan kesempatan itu menjadi kesempatan yang membanggakan untuk dia boleh melewati sisa hidupnya yang ada. Saya mau merangkumkan pagi ini dari segala hal yang sudah Paulus ganti untuk dia melakukan hal yang baik dalam kehidupannya, yaitu di mana saya akan memberikan gambaran ya pagi hari ini bahwa Paulus ketika dia bertobat itu sekitar 30-an Masehi, dan Paulus ketika dia akhirnya meninggal sekitar 60 Masehi. Dan inilah mungkin gambarannya bahwa Paulus memiliki keefektifan waktu hanya sekitar 30 tahun dalam kehidupannya. Dan sekarang apa yang sudah Paulus lakukan untuk dia mengganti sisa hidupnya yang sia-sia? Kita melihat yang pertama, yaitu Paulus itu menulis 13 kitab di dalam perjanjian baru. Ini adalah salah satu yang dia sudah lakukan dalam kehidupannya. Lalu dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Paulus sudah melakukan perjalanan misioneri selama 3 perjalanan. 3 perjalanan di dalam kehidupannya ini, dia sudah mengunjungi hampir sekitar 50-60 daerah. Atau yang mungkin juga saya rangkumkan di dalam penemuan yang ada, bahwa dia sudah melakukan perjalanan sekitar 6.900 miles atau 11.000 kilometer. 11.000 kilometer itu sama dengan melakukan perjalanan Malang-Jakarta 13 kali. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara yang kita boleh lihat bahwa di sisa kehidupannya Paulus selama 30 tahun dia sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Bahkan dikatakan di dalam Kisah 1 Korintus 15 ayat 10 bahwa aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Siapakah mereka ini? Yaitu rasul-rasul yang lain. Dan kita bisa melihat hasilnya. Memang Paulus sudah melakukan banyak penginjilan yang menjadi satu juga pionir pengenalan akan Kristus di luar Israel, termasuk kita salah satunya yang mengenal Injil kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara, inilah menjadi satu gambaran bahwa sisa hidup kita yang ada, batas waktu yang kita miliki, kita dapat pergunakan untuk kita melakukan yang terbaik. Apakah yang kita dapat lakukan di sisa hidup yang ada ini? Yaitu kita mau berbuah. Seperti kata Paulus di dalam Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi
berbuah. Dan Bapak Ibu Saudara, ingat, kita masih miliki batas waktu di depan. Oleh sebab itu mari kita mau berbuah. Dengan apa? Kita mau melakukan segala yang kita bisa untuk kebenaran Tuhan. Mungkin di tahun ini kita juga memiliki satu misi di gereja kita, yaitu Year of Prayer, di mana kita dapat berdoa bersama. Terlebih mungkin yang terdekat, kita dapat berdoa untuk negara bangsa kita. Ataupun kita juga boleh berbuah untuk keluarga kita. Kita berbuah untuk orang-orang yang kita sayangi. Dan semuanya itu adalah kesempatan yang masih kita miliki. Oleh sebab itu pagi ini Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita semuanya, berbuahlah selama kita masih memiliki batas waktu yang ada. Dan saya percaya Tuhan akan memimpin langkah hidup kita untuk kita ada didapati menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang membanggakan hati Tuhan di masa akhir kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini untuk firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami. Kami percaya apapun yang kami sudah lewati, Tuhan tetap baik karena Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya juga apapun hidup kami yang akan lewati dari hari ini sampai ke depan, Tuhan juga akan menolong kami. Bahkan kiranya Tuhan akan memampukan kami untuk kami menjadi pribadi yang berbuah, menjadi berkat. Tuhan ampuni setiap kekurangan kami yang kami sudah lewati di tahun-tahun yang ada. Dan kami serahkan tahun-tahun kami ke depan, biar kami berjalan dalam kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini hanya di dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran